Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 sampai 10. Sebelum saya akan membacakan untuk kita semua, kita akan melihat gambar berikut. Nah, mari kita mengecek diri jemaat yang dikasihi Tuhan. Apakah kita anak Allah atau anak iblis? Dalam arti hari ini kebenaran firman Tuhan mau meneguhkan kita sebagai anak Allah yang kadang mudah tergoda dengan sesuatu yang itu akhirnya membawa kita kepada kuasa iblis ataupun iblis yang menjadi penggoda atau perenggut iman, pengharapan, dan kasih kita. Gambar ini saya temukan di Google, jemaat yang dikasih Tuhan, yang menurut saya menarik ya, bahwa si iblis yang dengan pedenya berkata, orang-orangku akan mengabaikanmu, tapi Yesus juga dengan yakin berkata, orang-orangku akan like dan komen amin. Ini sebenarnya menggambarkan bahwa kita sering sekali kalau sharing berita, doa, ataupun pengharapan, kita akan mengatakan like dan komen amin ya jika kita mau bersama-sama mengamini doa yang baik ataupun harapan yang baik yang kita utarakan. Dan biasanya itu selalu mudah untuk menggugah kita mengatakan amin untuk setiap doa-doa yang kita temukan, kita dapatkan. Nah, firman Tuhan kita hari ini akan memperlihatkan kita bagaimana sebenarnya anak-anak Allah dan anak-anak iblis itu. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, jelas ya bagaimana Yohanes menggambarkan tentang anak-anak Allah dan anak iblis dalam konteks bacaan kita. Yang saya sengaja membold kalimat terakhir untuk kita melihat 2 poin penting ketika berbicara kita anak Allah atau anak iblis. Bahwa ketika kita ternyata berbuat tidak benar, maka sebenarnya kita sedang tidak menghayati diri kita yang berasal dari Allah. Ketika kita sedang tidak mengasihi sesama, kita pun sedang menghayati diri kita bukan dari Allah. Maka anak Allah pastilah berbuat benar dan mengasihi saudara atau sesama. 2 hal ini saja jemaat yang dikasihi Tuhan yang bisa menjadi alarm buat kita hari ini. Apakah kita dalam hari-hari kita belakangan ini ataupun hari ini kita mau berbuat benar sebagai salah satu cara kita benar-benar mau
mengakui bahwa karya kasih Tuhan yang luar biasa itu untuk kita, menyelamatkan kita, menjadi satu jalan untuk kita mau memperbaiki diri dan berlaku benar. Yang kedua, kita mau mengasihi sesama dan saudara kita. Dan ini jemaat yang dikasih Tuhan, tampaknya mudah tetapi kadang sangat sulit, tampaknya sangat sulit tapi sebenarnya mudah. Yang bisa jadi karena ego kita sehingga kita kesulitan untuk mengasihi sesama, atau karena hal-hal yang sebenarnya masih kita pertimbangkan secara manusia kita, sehingga kita sulit untuk mengasihi sungguh orang-orang terdekat kita ataupun orang-orang yang berbeda latar belakang, berbeda status, berbeda banyak hal dan kita mau memandang mereka berharga, itu pun menjadi sebuah perjuangan. Karena ketika kita mampu mengasihi mereka lagi dan lagi, disitulah kita memancarkan kita adalah anak-anak Allah. Tapi ketika kita masih sulit, mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita saling mendoakan, saling menopang, agar kita dimampukan menjadi anak-anak Allah yang mengasihi saudara ataupun sesama kita. Amin.